Jadi bacaan kita malam hari ini kitab Minhajul Abidin yang pakai PDF nomornya 338. Nomornya 338 yang pakai kitab berapa itu? 92. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala al-imamul muallifu rahimahullahu ta'ala wa adaman naf'a bihi wa bi ulumihi wa bikum fid daraini amin. Thumma inni ta'ammaltu ma yu'tillahu ta'ala al-'abda idza ata'ahu wa lazima khidmatahu wa salaka hadhihi tariqa umrahu fawajadtuha 'alal jumlati arba'ina karomatan wa khil'atan ishruna minha fid dunya wa ishruna fil uqba. Thumma inni ta'ammaltu, kemudian aku merenung. Kemudian aku merenung ma yu'tillahu ta'ala, apa yang Allah ta'ala anugerahkan al-'abda kepada seseorang idza ata'ahu, apabila orang itu selalu taat kepadanya. Apa Ustaz? Kan bahasan kita sebelumnya, kalau memang orang tahu betul betapa beratnya meraih keselamatan dunia dan akhirat, dan tahu betul betapa sulitnya mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat, maka dia akan ringan, akan mudah untuk mencurahkan waktunya beribadah kepada Allah, taat kepada Allah, mencurahkan seluruh waktunya untuk berkhidmat kepada Allah. Kemarin begitu bahasanya ya sebelumnya ya. Meskipun dia punya sejuta nyawa, sejuta ruh, sejuta umur, yang satu umurnya sama seperti umur dunia, maka dia curahkan semuanya itu untuk berjalan menuju Allah, untuk mendekat kepada Allah, untuk taat kepada Allah. Kalau dia emang tahu betapa sulitnya meraih keselamatan dunia akhirat dan kebahagiaan dunia akhirat. Lalu kira-kira apa yang Allah siapkan untuk orang-orang yang sudah bisa selalu taat kepadanya? Imam Ghazali sampai mikir, aku merenung apa yang Allah anugerahkan kepada seseorang yang
sudah bisa selalu taat kepadanya. Tentunya taatnya lagi-lagi sesuai dengan porsinya masing-masing ya, taatnya. Karena kita balik lagi bahwa cara ibadah orang itu beda-beda. Kalau dulu waktu kita baca kitab Tanwirul Qulub kan terbagi 6 tuh. Ada yang masuk kategori abid, ada yang masuk kategori alim, ada yang masuk kategori apa Bang Adi? Muta'allim, ada yang masuk kategori muhtarif, ada yang masuk kategori ulil amri gitu. Atau wulatul amri. Tapi kalau yang terakhir mah nggak usah kita bahas dah, mutawahhidun itu nggak usah dibahas. Itu masih jauh kita mah. Gitu. Tentunya taatnya sesuai dengan porsinya masing-masing. Gitu. Kalau kayak Ustaz Satiri yang emang guru madrasah, ya udah dia berarti taatnya melalui ngajar anak-anak di sekolah. Gitu. Ngajar anak-anak dari mulai masuk sampai bel keluar, terus telaten ngajarnya. Kagak isi-isi keluar gitu. Abang Adi? Ya ada aja begitu. Begitu masuk kelas, buka buku, anak-anak silakan tulis pelajaran dari halaman sekian sampai halaman sekian. Udah, bocahnya nulis, gurunya keluar gitu, ngopi, ngerokok gitu. Atau yang karyawan, ya berarti karyawan berangkat pagi sesuai dengan jam masuk kantornya, nanti keluar sesuai jam keluar kantornya. Dia kerjakan tugas-tugas dari kantornya dengan sebaik mungkin. Itu taatnya dia begitu. Ibadahnya dia begitu caranya. Semuanya ada pokoknya. Masing-masing orang ya porsi taatnya, porsi ibadahnya beda-beda. Nggak bisa Mang Pudin cara taatnya, cara ibadahnya disamain sama cara ibadahnya Ustaz Badrun, nggak bisa gitu. Atau disamain cara ibadahnya Bang Kismono gitu. Kalau Bang Kismono mah cara ibadahnya dari pagi dia keluar dari rumahnya cari pelanggan, dia presentasi terkait bukunya, terkait jahitannya, konveksinya, itu ibadahnya dia begitu. Kalau Bang Tony begitu jam 4 sore dia buka warungnya gitu. Dia masak nasinya, dia masak lauknya, itu ibadahnya dia. Pokoknya setiap orang porsi ibadahnya, cara ibadahnya beda-beda. Gitu. Taat di sini bukan berarti dia sholat aja, puasa aja, zikir aja, enggak. Semua orang punya cara taatnya kepada Allah masing-masing. Gitu. Makanya belajar tasawuf, belajar agama bukan berarti kita enggak ngapa-ngapain, bukan berarti kita di masjid aja, bukan. Kita bisa ibadah, kita bisa berbuat taat dimanapun kita berada, sesuai dengan porsinya masing-masing, sesuai dengan kerjaannya masing-masing. Gitu. Makanya perintahnya juga ittaqillaha haitsuma kunta, bertakwalah kepada Allah dimanapun kalian berada. Gitu. Yang adanya di sekolah ya berarti cara ibadahnya dengan ngajar, yang lagi jadi santri atau jadi siswa berarti dia cara ibadahnya dengan belajar gitu. Yang kerja berarti dia cara ibadahnya dengan bekerja dengan sebaik mungkin sesuai peraturan kantornya. Udah, itu cara ibadahnya masing-masing. Ntar malamnya baru dah, siangnya kita kerja beraktivitas seperti biasa, malamnya menjalankan rutinitas wirid yang biasa kita jalankan gitu. Malam Rebo, malam Jumat itu kan rutinitas kita gitu. Itu cara taatnya begitu. Jadi nggak melulu harus diam di masjid, sholat, zikir, puasa, baca Quran gitu. Nggak harus, tapi sesuai dengan kerjaan kita aja, sesuai porsinya masing-masing. Itu pun semuanya Allah siapkan anugerah itu. Untuk orang-orang yang taat kepada Allah,
walazima khidmatahu, dan senantiasa berkhidmat kepadanya, senantiasa berkhidmat kepadanya, berkhidmat di sini juga sama ya kayak tadi. Pokoknya semua aktivitas kita tidak bisa terlepas dari dua. Ada yang vertikal, ada yang horizontal. Ada yang hablum minallah, ada yang hablum minannas. Ada ibadah mahdoh antara kita dengan Allah, ada ibadah yang bentuknya dengan perbuatan-perbuatan yang bersifatnya sosial gitu. Berkhidmat pun ya sama seperti itu. Bukan berarti berkhidmat itu sholat aja, enggak. Kita berbuat baik kepada orang lain, melayani keluarga kita, ngurusin bini kita, anak kita, ngobrol sama teman-teman kita, berbuat baik sama tetangga kita, itu pun termasuk salah satu cara berkhidmat gitu. Jadi jangan sampai sempit pikirannya, dibuka seluas-luasnya bahwa cara ibadah kita itu banyak macamnya, banyak jenisnya. Bukan cuma sekedar ibadah yang bentuknya mahdoh. Dan senantiasa berkhidmat kepadanya. Wasalaka hadhihi thoriqo, dan menempuh jalan Allah ini. Dan menempuh jalan untuk mendekatkan diri kepada Allah ini umrohu, sepanjang umurnya. Sepanjang umurnya. Gimana ngor? Sepanjang umurnya. Ya pokoknya dari mulai kita balik sampai meninggal, jangan sampai kita berhenti dalam perjalanan kita. Jangan sampai perbuatan taat kita berhenti. Jangan sampai khidmat kita berhenti. Jangan sampai proses kita mendekatkan diri kepada Allah berhenti, ngaso. Makanya perintahnya utlubul ilma minal mahdi ilalah, cari ilmu dari mulai ayunan sampai masuk liang lahat. Pokoknya kalau belum meninggal ya jangan berhenti dulu, terus aja jalan. Makanya yang diperintah jalannya Ustadz, yang diperintah jalannya bukan nyampe-nya. Kalau nyampe setiap orang bisa jadi beda-beda. Tapi kalau jalannya semua orang ya kudu jalan mendekatkan diri kepada Allah. Harus menempuh jalan Allah. Jadi yang diperintahin jalannya bukan nyampe-nya, bukan. Syukur-syukur sih bisa nyampe. Kalau ampe 100 tahun kita ibadah kagak nyampe-nyampe juga, mendingan mati gitu. Apa Madin? Buat orang-orang yang sudah bisa taat kepada Allah, senantiasa berkhidmat kepada Allah dan selalu menempuh jalan menuju Allah, kira-kira apa anugerah yang Allah siapkan untuk mereka? Imam Ghazali mikir begitu. Ini ta'ammaltu, aku merenung apa yang Allah berikan untuk mereka. Fawajadtuha alal jumlati arba'ina karomatan wa khil'atan. Maka aku dapati alal jumlati secara keseluruhan arba'ina karomatan wa khil'atan, 40 kemuliaan dan perhiasan. Ada 40 hal yang disiapkan oleh Allah untuk orang-orang yang selalu taat kepadanya, yang selalu berkhidmat kepadanya.
Ada 40. Ishruna minha fid dunya, 20 diantaranya diberikan di dunia. Wa ishruna fil uqba, dan 20 diantaranya diberikan di akhirat. Makanya kemarin saya waktu ngaji ibu-ibu, pengajian Sabtu pagi sama ibu-ibu, saya bilang memang diantara bentuk imbalan yang Allah berikan kepada orang-orang yang berbuat taat itu ada dua. Ada imbalan yang langsung diberikan di dunia, ada imbalan yang nanti baru diberikan di akhirat. Cuma nggak usah diharapin, ini mah pasti diberikan oleh Allah buat orang-orang yang sudah bisa selalu berbuat taat. Pasti ini mah diberikan, nggak perlu diharapin. Gitu. Abang Budin, justru kita mikirnya kira-kira kita udah bisa taat belum kepada Allah, gitu mikirnya. Jangan sampai mikirnya ini nomor berapa yang kita bisa dapetin ya, jangan. Ini sudah disiapkan, sudah dijamin itu oleh Allah. Tinggal bagaimana kitanya meningkatkan perbuatan taat kita. Gitu. Ntar habis ngaji ini ngapain aja ibadah, ngarepin ini lagi, mana 20 lagi. Amalati fid dunya, adapun yang diberikan oleh Allah kepada seseorang selama di dunia, fal'ula, maka yang pertama ayyalkurahullahu subhanahu wa yutni alaihi, bahwa Allah subhanahu wa ta'ala akan menyebut-nyebut nama orang itu dan memujinya. Akan menyebut-nyebut nama orang itu dan memujinya. Apa Bang Budin? Dibangga-banggain kepada para malaikat. Wahai para malaikat, saksikan hambaku yang namanya Satiri. Luar biasa, jam 1:30 masih duduk di majlis. Meskipun pules begitu. Apa? Yang penting kan hadir di majlisnya. Apalagi ustadz, dia mau udah paham dalilnya. Rasul pernah mesen ke sahabat Ibnu Mas'ud, ya Ibnu Mas'udin, wahai Ibnu Mas'ud, dulu suka saatan fi majlis ilmin, dudukmu di majlis ilmu 1 saat, la tamassu qalaman, meskipun kagak megang pulpen pisan, wala taktubu harpan, kagak nulis 1 huruf acan-acan gitu. Oh pules sudah gitu, nulis kagak, megang pulpen kagak. Apa Budin? Gitu. Itu aja masih khairun laka min alfi farosin tasaddaqta biha, lebih baik daripada sedekah 1000 ekor kuda tibang duduk doang gitu. Meskipun manggut-manggut, manggutnya manggut pelan lagi. Manggut pelan. Apa? Oh, kirain manggut kali, manggut gitu. Bedanya pelan aja itu. Namanya disebut-sebut oleh Allah, dibangga-banggakan di hadapan para malaikatnya. Disebut-sebut. Wa akrim bi 'abdin yakunu rabbul alamin fi dzikrihi wa tanaihi. Betapa mulianya seseorang yang Tuhan seluruh alam ini menyebut-nyebut namanya dan menyanjungnya dan memujinya.
Lah kita timbang dipuji sama teman-teman kita aja gitu. Timbang dipuji sama bos kita aja, atau Ustaz Satiri yang ngajar timbang dipuji sama kepala sekolah aja, dipuji sama RT aja, itu aja bangganya, megarnya luar biasa udah. Oh, sapa dulu dong, megar. Timbang dipuji sama sesama makhluk aja yang sama-sama sama kita bau keteknya, ya bangga gitu. Itu timbang dipuji sama makhluk. Kali sama yang kaya mah, kali sama presiden mah kagak. Emang teman kita gitu. Itu aja muji kita dikit, nah, kita udah senengnya luar biasa. Apalagi kalau sampai kita dipuji oleh Allah, dipuji oleh Tuhan yang memiliki seluruh alam, dibangga-banggain di hadapan para malaikatnya. Lah kudunya mah girang banget. Itu anugerah yang sangat besar. Cuma lagi-lagi kalau kata Mang Pudin mah kagak berasa kon gitu. Biar kata dia sebut-sebut nama kita sama Allah tiap hari kagak berasa gitu. Makanya kagak girang-girang juga jadinya. Yang pertama tuh, bahwa dia dipuji oleh Allah di hadapan para malaikatnya, disebut-sebut namanya, dibangga-banggakan. No, lihat no, hamba gua no gitu. Apa sebab itu? Wataniyatu, dan kedua, jangan nyariin yang ada kaitannya sama rezeki, Mang Manta, jangan. Nyariin aja nomor berapa ini yang ada rezekinya, begitu bentar lagi. Watanya itu, dan kedua, an yashkurahu jalla jalaluhu wa yu'azzimahu, bahwa Allah jalla jalaluhu akan memberikan penghargaan untuknya dan mengagungkannya. Memberikan penghargaan untuknya dan mengagungkannya. Ya, dimuliakan, diangkat derajatnya, diberikan penghargaan. Kemudian tutup deh, macan panjal aja banget nggak takut, apalagi itu macan panjalu banget yang di depan. Tutup, kalau nguap tuh tutup kanan kiri gitu. Walau syakaraka makhlukun do'ifun mitluka wa azzamaka la syarufta bihi. Kalau seandainya kamu diberikan penghargaan oleh makhluk yang lemah, yang sama seperti dirimu, wa azzamaka, dan mengagungkanmu, la syarufta bihi, pasti kamu merasa bangga dengannya. Kemudian Pak Ridwan menang lomba main gaplek lagi, juara, dikasih hadiah, dikasih trofi, dikasih piagam. Ya, itu bangga banget udah. Atau kayak punya sekolah kan, anak kita ngikut perlombaan, tahu-tahu juara, itu kan fotonya kita pajang, pialanya kita pajang, gitu. HP fotonya diganti pakai foto anak kita lagi megang piala, gitu. Itu padahal penghargaan dari makhluk yang sama lemahnya sama kita. Itu aja kita segitu bangganya. Coba di sini yang pernah juara, Ustaz Badrun juara catur misalkan,
Terus gitu udah bangga banget, wah saya kan juara RT. Juara RT. Itu segitu bangganya. Mancing dapat babon, wah bangga bener, juara. Fakaifa bi ilahil awwalina wal akhirina. Bagaimana jika penghargaan itu diberikan oleh Tuhan seluruh makhluk dari yang paling awal sampai makhluk yang paling akhir. Kalau penghargaan dari makhluk aja kita segitu bangganya, makanya sampai capek-capek dibela-belain tuh biar menang trofi Piala Dunia, dibela-belain biar menang trofi Piala Eropa, capek-capek latihan tiap hari dibela-belain karena kebanggaannya luar biasa. Bagaimana kalau yang ngasih penghargaan itu Tuhan seluruh makhluk dari yang paling awal sampai yang paling akhir? Tentunya bukan sekedar bangga lagi. Lagi-lagi Om Rob ya, yang begini mah kagak berasa sama kita. Kagak berasa. Hah? Lihat tandanya gampang, di kampung dihormatin orang, dimuliakan orang. Kan tadi kalau Allah memuliakan seseorang, diangkat derajatnya. Kalau bahasa Buya dulu, tandanya kita lagi diangkat derajatnya, kemarin-kemarin kita lewat orang kagak ada yang negor, pas besok kita lewat udah ditegur dah. Mau kemana Ustadz? Mampir gitu. Namanya diangkat derajatnya. Bukan digotong-gotong, bukan. Tadinya kita lewat Robana kagak, ada yang nyapa abisan kayak kedebung kanyut. Ini mah begitu lewat udah lain lagi, udah orang udah berebut mau ngambil tangannya. Udah baik kayak ngundang. Kagak juga Mor. Lah kalau begitu ntar kesian sesat diri. Diangkat derajatnya oleh Allah. Diberikan penghargaan, dikasih nama-nama yang mulia, dimuliakan gitu. Tadinya ustadz, mulai ndak meningkat jadi kiai gitu. Mulai ndak meningkat jadi syekh. Udah tuh. Tentunya sangat membanggakan kalau kita sampai diberikan penghargaan dan diagungkan oleh Tuhan. Tentunya dimuliakan, diangkat derajat kita oleh Allah. Udah tuh. Hah? Ini fit dunia Bang Pudin. Fit dunia. Tadi kan di atas itu wa ammal lati fit dunia, adapun yang Allah berikan selama di dunia. Kalau terkenal di langit mah itu tetap aja orang kagak ada yang ngeh. Ini fit dunia, di dunia. Ya memang ada sebagian pengecualian namanya. Ada memang orang-orang soleh, para wali yang dia ditutupi dirinya. Wali mastur. Memang ada sih yang seperti itu. Kebanyakan memang wali masyhur yang terkenal. Bukan cuma di langit doang terkenalnya. Emang Pudin kan juga sebenarnya terkenal. Cuma terkenalnya di langit. Di langit-langit. Toke.
terkenal juga. Kayak Bang Tony kan begitu. Bang Tony sebenarnya ganteng, cuma orang-orang nggak tahu aja dia ganteng. Coba tanya Bang Adi. Ini bini gue bilang ya kagak ganteng, jangan-jangan. Jam 2 kurang aja udah. Watalitatu, dan yang ketiga, an yuhibbahu, bahwa Allah mencintainya. Dipuji-puji dan disebut-sebut namanya, diberikan penghargaan dan dimuliakan. Yang ketiga, Allah mencintainya. Walau ahabbaka ra'isu mahallatin, kalau seandainya kamu dicintai oleh seorang tokoh majlis. Ra'isu, tokoh, mahallatin, satu tempat ya, satu majlis dah. Tokoh satu tempat. Au amiru baldatin, atau kamu dicintai oleh wali kota. Laftakhorta bidzalika, pasti kamu akan bangga dengan itu semua. Lah, CS sama wali kota apa Bang Adi? Kalau kayak kita mah belum tahu rasanya, Bang Adi belum pernah ngalamin. Orang-orang yang udah pernah deket sama wali kota, deket sama gubernur, itu bangganya bukan main. Bahkan ada yang sampai foto berdua dipajang di ruang tamunya. Gitu. Kan kebanggaan tersendiri itu. Atau misalkan Bang Dukun suka sama pemain bola, begitu ketemu kan minta foto bareng, buat dipajang di kamarnya, kan bangganya luar biasa. Dicintai oleh tokoh majlis atau dicintai oleh wali kota, pasti kamu akan bangga. Bisa dekat sama wali kota. Gue biar begini-begini. Hah? Itu dibangga-banggain aja. Atau kayak kita dah, dulu kan begitu, asal ngaji pengen ngarep-ngarepin dipanggil sama Buya biar bisa ngobrol berdua sama Buya, bisa dekat sama Buya, kan dulu begitu ngarepinnya. Nah, kalau bisa dekat sama Buya, wah bangganya luar biasa. Bisa ngobrol tiap hari, bisa duduk bareng sama beliau, itu bangganya luar biasa. Gitu. Wantafa'ta bihi fi mawatina azizatin, dan kamu ambil manfaat dari itu, dengan hal itu di tempat-tempat yang sulit. Fi mawatina azizatin, di tempat-tempat yang sulit. Gimana War? Begitu ngelamar kerja, saya kan deket sama wali kota, minta dah memo sama wali kota karena deketnya, biar diterima kerja, biar nggak dipersulit. Serbadun ngajuin bantuan, minta memo dari wali kota biar cepet cairnya, karena dekat sama wali kota. Kamu ambil manfaat dengan hal itu di tempat-tempat yang sulit. Apa? Makanya dipakai itu sama Bang Dukun, asal apa-apaan disuruh guru gitu. Itu biar lancar. Jual nama, itu jual nama. Hah?
Ini kan kebanyakan begitu Mang Haji, kalau orang dekat sama tokoh majelis atau dekat sama wali kota, biasanya dimanfaatkan itu buat kondisi-kondisi yang sulit, begitu tadi. Tadi itu jual nama jadinya. Ya kagak boleh Mang Haji. Kecuali emang beneran dah, emang beneran disuruh sama wali kota ini mah begitu. Nah, ini bukan kagak, kita mah jual nama guru doang. Pak Ridwan nganuin Bang Tony suruh minta nasi uduk sama guru begitu, kalau buat dia kan begitu. Mengambil manfaat di tempat-tempat yang sulit. Fakaifa bimahabbati rabbil alamin. Bagaimana jika kamu dicintai oleh zat yang mengatur seluruh alam ini? Kalau kita dekat sama wali kota aja, kadang-kadang hal yang menurut kita sulit jadi mudah karena kita dekat sama wali kota, kita dekat sama tokoh majelis, untuk hal-hal yang sulit kadang-kadang jadi mudah. Apalagi kalau kita dicintai oleh zat yang mengatur seluruh alam. Ampun. Dah. Udah tuh. Apalagi waktu saya baca kitab Akhlaqul Banin jilid 2, itu ada keterangannya tuh. Allah bilang ke malaikat Jibril, wahai Jibril, aku cinta kepada fulan, maka kamu cintalah kepadanya. Gitu. Semua malaikat yang di langit disuruh oleh Allah untuk ikut mencintai orang itu. Ntar malaikat Jibril juga mengumandangkan di langit dunia, wahai semua makhluk, sesungguhnya Allah mencintai si fulan, maka kalian cintailah orang itu. Makanya biasanya orang yang dicintai oleh Allah, maka semua makhluk Allah pun, semua orang pun akan ikut cinta kepadanya. Makanya tadi hal-hal yang sulit, karena orang-orang udah cinta sama kita, jadi mudah jadinya. Lagi-lagi tadi kuncinya atau ahu walazima khidmatahu. Bisa nggak kita selalu taat kepada Allah dan senantiasa berkhidmat kepada Allah. Sebelum kita ngarepin ininya, yang tadi dulu itu kuncinya dulu kalau kita kerjain Bang Budin. Atau ahu walazima khidmatahu wasalaka hadhihi thoriqo. Itu tadi 3 itu. Emang kadang-kadang kalau kita bahas masalah beginian, yang kebayang udah anugerahnya doang ini. Ar-rabi'atu, yang keempat, ayyakuna lahu wakilan, bahwa Allah akan menjadi wakil baginya. Allah akan menanggung semua urusannya. Allah akan bertanggung jawab untuk semua urusannya. Yudabbiru umurahu, dan Allah akan membuat mudah semua urusannya. Allah yang akan mengurus semua urusannya, dan Allah akan mempermudah semua permasalahan hidupnya. Apa Ustaz? Ayyakuna lahu wakilan, Allah yang mengurus semua urusan kita,
permasalahan kita dan Allah yang mempermudah semuanya. Kalau kita sudah bisa taat. Itu Bang Adi kuncinya. Pertanyaannya kita udah bisa taat atau belum? Gitu. Ya kalau rasa-rasanya hal yang mudah jadi sulit, ya bisa jadi ini. Padahal hal pas gampang banget ini, sama kita mau jadi susah ya. Karena belum taat kitanya. Belum bisa selalu berkhidmat kepada Allah. Apa Ustaz? Kita tidur di mobil bus karena kita yakin supirnya ahli, pules apa kagak? Pules. Karena yakin supirnya ahli. Kecuali kalau supirnya Bang Jamal dah, saya nggak bisa pules. Lah, kalau kita sudah diurus, sudah ditanggung oleh Zat yang maha mengetahui segalanya, Zat yang maha kuasa. Nah tentunya udah ngerasa aman udah. Gitu. Kagak takut udah. Tenang, Allah yang ngurusin begitu. Ambudin. Nah kita bikin SIM aja. Gitu. Nembak-nembak sama calo udah yakin bener pasti jadi ini mah gitu. Kagak pakai takut kagak jadi kan. Apalagi yang ngurusin Tuhan yang maha kuasa. Ya lo masih ketakutan aja jalan hidup. Cuma tadi tuh kalau udah taat tapi ya udah. Apa Ustaz? Iya itu jagoan itu. Lah saya kalau disupirin sama engkong pules saya. Gitu. Karena udah yakin, udah gampang dasar supirnya ahli ini. Gitu. Semua permasalahan hidup kita pun begitu. Kalau kita yakin yang ngurusin kehidupan kita ini Sang Maha Bijaksana, Sang Maha Kaya, Maha mengetahui segalanya, Maha Kuasa, lah kenapa masih harus puyeng, masih takut? Makanya buat para waliullah, orang-orang yang sudah dekat dengan Allah, enjoy aja dia hidupnya. Dia udah yakin ongkoh lagi Bang. Udah enjoy aja, dasaran hidup kita udah diurusin sama yang Maha Kuasa. Udah, terusin ini. Al-khamisatu. Nah ini resep nih. Mang Manta resep nih gitu. Yang kelima, ayyakuna lirizkihi kafilan. Bahwa Allah akan menjamin semua rezekinya. Dan bagaimana resep ini dah? Ibu-ibu kedengeran resep banget udah ini. Nah dijamin rezekinya. Yuwajjihuhu ilaihi min halin ila halin. Allah arahkan rezeki itu kepadanya, kepada orang itu. Min halin ila halin. Setiap saat. Dari satu kondisi ke kondisi yang lain. Pokoknya rezeki digiring oleh Allah buat ke orang itu. Digiring. Makanya kalau kata Ustaz Tiri, Buya mah belum habis udah datang lagi, belum habis udah datang lagi. Itu udah digiring sama Allah rezekinya. Nah, kita mah yang di tangan kok kabur mulu, kagak giring pisan. Yuwajjihuhu ilaihi, Allah giring rezeki itu kepada orang itu, digiring. Yang di mana-mana.
Ah? Dari mana-mana dikirimin. Makanya kemarin waktu saya ngobrol itu ada bahasan begitu. Buya pernah cerita ada yang nganterin beras dari Tangerang. Emang dari Tangerang ke Jatikeramat kagak ngelewatin pesantren pisan begitu. Nggak dari Tangerang nganterin beras sampai ke Jatikeramat. Hah? Ya emang Allah giringnya kemari begitu. Cuma tadi kuncinya taat dulu namanya. Kalau pengen begitu ya taat dulu. Digiring, Allah menggiring rezeki kepada orang itu dari satu kondisi ke kondisi lainnya setiap saat. Min ghairi ta'abin, tanpa harus capek. Au zawalin, atau bersusah payah, atau takut hilang, tanpa capek atau takut hilang, takut telocot. Awar. Capeknya udah duluan dia. Hah? Karena capeknya udah duluan. Capeknya udah duluan. Capek. Ya sekarang pertanyaannya emang penuh capek belum gitu. Emang kadang-kadang kita pengennya ononya dong enak kali ya kayak Buya mah. Enak kali ya. Giran disebutin aja capeknya berat juga begitu. Dan disebutin dulu Buya setiap malam baca kulhunya 70.000. Berat amat. Dulu Buya baca ayat kursinya 3.332. Berat amat. Baca ya Rahman ya Rahimnya 11.011. Apa Budin? Ya urut, makanya kalau beliau sudah seperti ini gitu, rezekinya digiring oleh Allah tanpa perlu capek atau takut hilang. Auzawalin. Udah. Terus ini nih. Jam 2 lewat. Kalau wabal dia sama Mang Haji, sama ta'abin. Tapi enggak sama mazawalin enggak. Kalau wabal. Asal di satu yang keenam, ayakuna lahu nasiron, bahwa dia punya teman Ustadz Nasir. Ayakuna lahu nasiron, bahwa Allah akan menjadi penolong untuknya. Yakfihi kulla aduwin, yang menjaganya dari semua musuh. Apa, Bang Gis? Terutama musuh yang ada dalam diri kita, Bang Gis. Terutama tuh. Jadi musuh dari dalam, musuh dari luar. Kalau musuh dari luar, rada gampangan nangkisnya, rada gampangan ngusirnya. Yang susah itu ngusir musuh dari dalam. Itu nafsu kita dewek. Itu musuh kita, Mang Budin. Nafsu yang ada di diri kita, setan yang selalu di sekeliling kita, itu musuh-musuh kita.
Makanya sering kita baca tuh, tadi pas istighosa juga kita baca. Asa rabbukum ayyuhlika aduwakum. Semoga Tuhan kalian menghancurkan musuh-musuh kalian. Itu bukan berarti musuh zohir aja, bukan. Yang paling utama itu musuh yang ada di dalam diri kita, nafsu-nafsu kita itu. Jadi kita baca doa asa rabbukum ayyuhlika aduwakum, semoga Tuhan kalian menghancurkan musuh-musuh kalian, terutama ya nafsu kita. Gitu. Agar kita ditolong oleh Allah sehingga bisa menundukkan dan mengendalikan nafsu kita. Gitu. Itu yang paling berat banget, musuh yang di dalam. Jadi Allah akan menjadi penolong untuk orang itu yang menjaganya dari semua musuh. Mau itu musuh yang dari luar maupun musuh yang dari dalam. Gitu. Kita baca tuh doanya. Asa rabbukum ayyuhlika aduwakum. Semoga Tuhan kalian menghancurkan musuh kalian. Apa guys? Ntar dibaca buat anu lagi. Musuh yang degig sama kita, bukan. Ujungnya kan wa yastakhlifakum fil ardi, dan mengangkat kalian sebagai pemimpin di bumi. Udahnya dihancurkan musuh-musuh kita dan diangkat menjadi pemimpin di bumi. Wa yastakhlifakum, diangkat menjadi khalifah fil ardi, di bumi. Kemudian baca doang sih kagak tahu artinya. Ujungnya fayanzuru kaifa ta'malun. Kamu perhatikan apa yang kalian lakukan, apa yang kamu lakukan. Udah tuh. Wa yadfa'u anhu kulla qasidin bisu'in, dan akan menghindarkan darinya kulla qasidin bisu'in, semua orang-orang yang memiliki niatan buruk. Dijaga dari semua musuh dan dihindarkan dari semua makhluk yang memiliki niatan buruk kepadanya. Apa Ustaz? Udah tuh cukup. As-sabi'atu, satu dulu dah, udah jam 2 lewat. Sebelum saya tutup, ada pertanyaan mungkin? Cukup, Bang Pudin kali? Sabadrun? Cukup? Susatiri kali? Cukup. Bang Waruk, Bang Jamal, Bang Gismono, cukup ya. Itu 6 hal pertama dari 20 yang disiapkan oleh Allah untuk orang-orang yang taat kepadanya selama di dunia. Kita hadiahkan pahala ta'lim kita pada malam hari ini untuk semua orang tua kita dan para guru-guru kita. Ala hadiniyah al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wallahu a'lam bissawab. Walhamdulillahi rabbil alamin.